Saksi-saksi kedatangan Yesus yang kedua. Video ini adalah video pembahasan yang ketiga seputar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang juga disebut sebagai Hari Tuhan, yang akan terjadi di akhir zaman, masa mulainya penghakiman dunia. Tujuan kedatangan Yesus kembali ke dunia secara garis besarnya adalah Ia tidak ingin meninggalkan pengikutnya sebagai yatim piatu, sehingga Ia datang kembali dengan segera untuk menyertai mereka. Yohanes 14 ayat 18. Menghakimi akan dosa. Yohanes 16 ayat 8-11. Membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yohanes 5 ayat 29. Matius 16 ayat 27. Roma 2 ayat 6-7. 2 Tesalonika 1 ayat 7-8. Wahyu 22 ayat 12. Untuk menjemput umatnya ke rumah Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 3. Di Lukas 21 ayat 9 dikatakan bahwa tanda-tanda kesudahan dunia belum berarti kesudahannya akan datang segera. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua disebut akan datang dengan segera. Oleh karena itu, kedatangan Yesus yang kedua jangan dikait-kaitkan dengan tanda kesudahan dunia, sebab keduanya adalah dua hal yang berbeda. Pembahasan kali ini saya ambil dari sudut pandang yang lain yang telah dinubuatkan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama yang kemudian dikutip oleh Rasul Petrus untuk menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah petunjuk yang menguatkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah digenapi di masa para rasul masih hidup, sebab merekalah saksi-saksi kedatangannya. Firman Tuhan itu selalu konsisten, tidak berubah dari dahulu hingga masa yang akan datang. Tetapi banyak para pemberita Injil dari kelas bawah, sarjana teologi hingga master atau doktor teologi yang memberitakan Injil yang berbeda, karena mereka tidak cermat memahami firman Tuhan yang telah diberitakan dari sejak zaman para nabi. Di 2 Petrus 1 ayat 20-21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang artinya, menafsirkan firman Allah tidak boleh sembarangan, dan harus sejalan dengan firman Allah yang telah disampaikan oleh Dia kepada para nabi sebelumnya. Sebab kedatangan Yesus ke dunia, baik sebagai manusia maupun sebagai raja sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Kedatangan Tuhan, penggenapannya dan saksi-saksinya. Penggenapan akan datangnya Mesias, baik sebagai manusia maupun sebagai raja, saksi-saksinya adalah Israel, tepatnya dari keturunan Yehuda, keturunan Daud, bukan dari suku-suku Israel yang lain. Apalagi orang-orang yang tidak termasuk sebagai keturunan Yakub. Tentang saksi-saksinya firman-Nya telah mengatakan. Kisah Para Rasul 10 ayat 40-42. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dan di ayat ini pun dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksinya. Yesaya 43 ayat 10-13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman YHWH, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah YHWH dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman YHWH, dan akulah Allah.
Yesus yang disebut sebagai hambanya yang dipilih, supaya mereka percaya dan mengerti bahwa Yesus itu adalah YHWH itu sendiri, Juru Selamat, bukan Allah lain. Karena hambanya yaitu Yesus, yang telah dipilih itu adalah Tuhan YHWH sendiri, maka ia berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku." Ia tidak mengatakan saksi-saksinya. Dan maksud dari kamu di sini adalah kaum Yehuda, bukan dari banyak bangsa. Yesaya 44 ayat 6-8. Beginilah firman YHWH, Raja dan Penebus Israel, YHWH semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Kita tahu bahwa di kitab Wahyu 1 ayat 17, pasal 2 ayat 8, pasal 21 ayat 6, dan pasal 22 ayat 13 juga Yesus mengaku bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir. Sebagaimana pengakuan Tuhan YHWH di ayat 6 ini, saksi-saksi kedatangannya adalah kaum Yehuda keturunan Daud, tidak ada dari bangsa lain. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dan di ayat ini pun dikatakan bahwa saksi mata kedatangan Yesus sebagai Raja adalah para rasul dan mereka yang ada di satu tempat di Yerusalem. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-38 secara keseluruhan dan paham, ayat ini adalah berita tentang kedatangan Yesus sebagai Raja yang disaksikan oleh para rasul dan orang Yahudi yang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus di masa Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-38. Ayat 1-13 di sini saya ringkas, yang isinya adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada umat Tuhan yang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, dan banyak dari mereka yang berkata-kata dalam bahasa dari bangsa lain, tetapi orang lain menganggap mereka sedang mabuk. Lalu Petrus menjelaskan kepada mereka tentang peristiwa yang terjadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ayat 23-35 saya ringkas, yang isinya, Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit,
adalah pribadi yang dijanjikan Allah kepada Daud sebagai seorang dari keturunan Daud sendiri yang akan duduk di atas tahtanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Khotbah Petrus yang mengutip perkataan Nabi Yoel di ayat 17-20 itu adalah untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di ayat 2-13 di pasal yang sama, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang disebut masa Pentakosta. Dan ayat 22-36 adalah penjelasan Petrus akan Yesus yang telah mereka salibkan itu telah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus, pribadi yang dijanjikan Allah kepada Daud sebagai seorang dari keturunan Daud sendiri yang akan duduk di atas tahtanya. Jadi jelas bahwa kedatangan Yesus yang kedua bukan dipersaksikan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Penjelasan Rasul Petrus tentang peristiwa kedatangan Yesus yang kedua di 2 Petrus 3 ayat 1-14. 2 Petrus 3 ayat 1-14. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek-pengejek yang dimaksud di sini adalah mereka yang disebut di Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Janji kedatangannya yang dimaksud di sini adalah Mesias yang datang sebagai Raja seperti yang dijanjikan oleh para nabi. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Kalau kita mencermati 2 Petrus 3 ayat 1-14 ini, berita ini sebenarnya adalah percakapan antara Petrus dengan orang-orang Yahudi sebelum kematian dan kebangkitan Yesus.
Karena di Matius 10 ayat 23 dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Namun untuk mengerti perkataan Petrus pada ayat yang tertulis di 2 Petrus 3 ini, kita akan dihadapkan kepada pemahaman apa itu zaman akhir yang disebut di ayat 3, dan langit dan bumi lenyap pada ayat yang ke-10 pada pasal ketiga ini. Kalau menurut tafsir kita yang hidup di zaman ini, mayoritas kita akan mengatakan bahwa zaman akhir adalah fase terakhir dalam suatu zaman, atau masa menjelang kehancuran dunia yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mana langit dan dunia yang kita bayangkan adalah langit dan bumi yang dapat kita lihat, tempat kita berada dan ruang angkasa di mana planet-planet dan bintang-bintang berada. Setelah beberapa hari saya merenungkan dan minta petunjuk dari Tuhan, sepertinya saya diarahkan untuk memahami itu berdasarkan firman Tuhan di Kitab Perjanjian Lama, yang mana para malaikat juga sering digambarkan sebagai bintang-bintang di langit. Malaikat pemberontak juga disebut tentara langit, dan roh-roh di dunia juga dapat disebut sebagai unsur-unsur dunia. Demikian juga pengertian dunia berdasarkan Injil Yohanes 17 adalah orang-orang berdosa, atau orang-orang yang berada di dalam kerajaan iblis, dan istilah debu atau tanah juga sering disebut kepada manusia. Sekilas tentang zaman. Berdasarkan Alkitab, dunia ini sudah mengalami 3 masa, yaitu: pertama, zaman awal, dihitung dari masa penciptaan hingga datangnya air bah yang memusnahkan makhluk hidup. Kedua, zaman pertengahan, yaitu masa setelah air bah hingga kematian Kristus. Ketiga, zaman akhir, yaitu masa setelah kebangkitan dan kedatangan Yesus sebagai Raja, masa di mana iblis telah dikalahkan, masa penghakiman dan kebangkitan manusia, baik yang bangkit untuk hidup kekal dan yang bangkit untuk dihukum. Masa menjelang pergantian zaman tentu disebut zaman akhir, sehingga kalau disebut zaman akhir tentu kita harus lihat dulu pada zaman yang mana, sebab sangat tergantung kepada konteks yang dibicarakan. Kalau kebinasaan bumi atau dunia pertama dimusnahkan oleh air bah, sedangkan kebinasaan dunia di akhir zaman adalah karena kedatangan Yesus sebagai Raja untuk menghakimi dunia. Jika dunia yang dimaksud adalah iblis dan pengikut-pengikutnya serta unsur-unsur lainnya, dan yang dimaksud dengan langit yang lenyap adalah lenyapnya tempat tentara langit berada yang menghalangi manusia dengan Allah, itu artinya terbukanya langit bagi orang-orang percaya untuk melihat Yesus duduk di takhta kerajaan Allah di sorga. Oleh karena itu, saksi-saksi kedatangan Tuhan Yesus, baik sebagai manusia maupun sebagai Raja telah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu saksi-saksi dari umat pilihannya dari bangsa Israel, dari suku Yehuda keturunan Daud. Sedangkan orang percaya dari bangsa lain adalah mereka yang disebut sebagai para undangan dalam perkawinan anak domba, Matius 22 ayat 9-10, dan Wahyu 19 ayat 9. Atau disebut sebagai orang-orang yang dibeli dengan uang oleh salah seorang asing, Kejadian 17 ayat 27, dan anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Matius 15 ayat 26-27. Dan kita harus paham bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah berkat Allah kepada Abraham yang diwariskan kepada dunia melalui Ishak, Yakub dan keturunannya. Jika demikian, apakah Anda masih mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua belum digenapi hingga hari ini, sementara Injil telah diberitakan dari Yerusalem menuju seluruh dunia? Seumpama sebuah buku, apakah logis buku sudah dijual ke pasar, ditawarkan kepada orang-orang, sementara isinya belum selesai dimuat? Silahkan direnungkan.